Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kami akan memberikan informasi atau kajian ilmu tentang bagaimana keistimewaan sholat duha sehingga kita bisa mengamalkannya, bisa memberikan manfaat kepada kita apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana cara-cara untuk kita melaksanakan amaliyah ini agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat menjelaskan, di saat memerintahkan umatnya untuk sholat duha, yang mana An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat duha, yang mana sholat duha ini diperintahkan langsung, diberi tekanan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar seluruh umatnya untuk selalu mengerjakan sholat duha, agar bisa mengambil keberkahan, mengambil manfaat dari sholat duha, yang mana diriwayatkan atau dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusallid duha arba'an, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat duha dengan 4 rakaat, wa yazidu masya Allah, jikalau lebih dari 4 rakaat itu lebih baik. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi memberikan keistimewaan, memberikan perintah, memberikan gambaran bahwasanya waktu sholat duha itu sangat mulia, agar kita menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Yang mana di balik keistimewaan sholat duha, yang pertama, bagi orang yang melaksanakan sholat duha bisa memberikan manfaat kepada kita, yakni dapat memperlancar rezeki kita. Yang kedua, bisa memberikan kesehatan kepada kita, kepada badan kita, kepada jasmani dan rohani kita. Yang ketiga, dapat menyelesaikan segala urusan-urusan kita, urusan duniawi dan urusan akhirat kita. Yang mana dijelaskan oleh An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya likulli sulama min Adam sedekah, pada setiap sendi-sendi pada tubuh manusia itu hendaknya dilakukan sedekah, karena sendi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaknya nikmat tersebut diberikan sedekah. Karena apa? Karena rasa syukur kita kepada Allah, agar nikmat dari Allah ini tidak dijabut dari diri kita semuanya. Dan sedekah itu tidak hanya dengan materi, yang mana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, wa amar ma'ruf sedekah, wa nahyi 'anil munkar sedekah. Jadi kita membaca la ilaha illallah sedekah,
membaca tasbih juga sedekah, membaca tahmid juga sedekah, membaca takbir juga dikatakan sedekah, mengerjakan amar ma'ruf juga sedekah, mencegah nahi munkar juga sedekah. Akan tetapi An-Nabi SAW memberikan keistimewaan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa ada salah satu perbuatan di saat kita mengerjakan perbuatan tersebut sudah menjadikan sedekah di setiap sendi-sendi kita, yakni wa yajma'u dzalika kullu rak'atin yusallina al-'abdi fi ad-duhah, yang mana di segala sedekah, tahlil, tahmid, takbir, nahi mungkar, amar ma'ruf, semuanya itu sedekah. Akan tetapi ada salah satu perbuatan yang mana di saat kita mengerjakannya itu sudah masuk kategori sedekah, yakni sedekah kepada sendi-sendi kita, agar kita bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, yaitu di saat kita mengerjakan atau melaksanakan sholat 2 rakaat di sholat duha, itu sudah termasuk bagian dari kita mensodakohi sendi-sendi kita. Semoga kita bisa melaksanakan agar kita dapat memberikan sedekah kepada tubuh kita, agar tubuh kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar tidak dicabut kenikmatan ini, kenikmatan sehat yang ada pada tubuh kita. Amin Allahumma amin. Yang mana Rasulullah SAW di saat menganjurkan sholat duha, ba'dul ulama memberikan tata cara sholat duhanya sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ba'dul ulama memberikan penjelasan bahwasanya sholat 4 rakaat sesuai yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yakni kita laksanakan 2 kali. Yang pertama 2 rakaat, dan rakaat yang pertama yaitu setelah membaca suratul Fatihah, hendaknya kita membaca surat wasyamsi wadduhaha. Dan rakaat kedua kita membaca wadduha wal laili idza saja, yaitu surat ad-duha, yang mana dengan niat bahwasanya kita niat sholat duha, kita sambung, kita campur atau kita gabungkan dengan sholat isra, wat taubah, wal hifid, wal kifayah, usalli rak'ataini minad duha wal isyraq wat taubah wal hifid wal kifayah, yang mana kita niatkan sholat duha dan juga sholat isyraq, yakni juga sholat taubah. Kita kita taubat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wal hifid, agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari orang-orang zalim dan lain-lain, dan juga wal kifayah, agar kita ditolak dari segala bala dan musibah, mendapatkan selalu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 rakaat yang kedua, yakni kita niatkan salat duha wal istikharah sesuai anjuran ba'dul ulama yang sudah
sesuai perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keistimewaannya di salat istikharah, kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, amal-amal kita di setiap harinya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengerjakan salat duha, hendaknya kita membaca doa dari salat duha yang mana sesuai anjuran atau sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Keistimewaan di dalam doa salat duha ini sangat istimewa. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki ya Allah. Jikalau rezeki kami masih ada di langit, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jikalau rezeki masih ada di bumi, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayasirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana qalilan fakaththirhu. Di saat rezeki kita sulit, semoga diperlancar oleh Allah. Di saat ada salah satu rezeki kita yang haram, semoga disucikan oleh Allah. Dan yang rezeki kita jauh, semoga didekatkan oleh Allah. Dan rezeki kita yang sedikit, semoga dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaqi duhaika ya Allah, dengan kemuliaan duha, waktu duha, wa bihaqika wa jamalika wa kuwatika wa kudratika. A'tini, dan datangkanlah ya Allah kepadaku, kepada kami ya Allah, ma'ataita ibadika sholihin, sesuai apa yang engkau telah datangkan, yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu dari minas sholihin, orang-orang saleh. Kalau sudah Allah memberikan kepada orang saleh, insya Allah itulah yang terbaik, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang saleh, yaitu suatu asrar wal anwar, ketaatan kepada Allah, rezeki sehat yang dibuat selalu taat kepada Allah. Perlu kita ketahui saudara bahwasanya rezeki itu tidak hanya berbentuk materi saja, yang mana ada hissiyah wal ma'nawiyah. Di saat hissiyah itu sesuai materi atau rezeki yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan. Akan tetapi di saat rezeki yang maknawiyah adalah rezeki yang tidak bisa kita rasakan, yaitu ketenangan hati. Semoga kita semuanya mendapatkan rezeki sesuai apa yang Allah berikan, yang terbaik kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mengerjakan amaliyah-amaliyah yang mana agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan jangan lupa setelah doa dari salat duha, hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 33 kali. Allahumma salli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad 33 kali. Fa insyaallah segala hajat-hajat kita
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala bihaqqi duhaika ya Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.